Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya Aini Septiani akan membahas teori propaganda media oleh Noam Chomsky sebagai tugas mata kuliah teori komunikasi massa dengan dosen Dr. Vita Faturrahman, MSc. Yuk, simak sampai selesai. Sebelum kita masuk ke materi utama, aku pengen jelasin dulu sedikit tentang komunikasi massa. Yang pertama itu pengertian. Secara simpel, komunikasi massa itu proses menyampaikan pesan ke banyak orang lewat media kayak televisi, radio, koran, atau internet. Jadi kalau dulu orang cuma bisa ngomong ke satu dua orang, sekarang lewat media kita bisa ngomong ke ribuan orang, bahkan jutaan orang sekaligus. Menurut Dennis McQuail, komunikasi massa itu adalah pesan proses di mana komunikator profesional pakai media buat nyebarin pesan ke audiens yang luas dan beragam. Sedangkan kata Joseph R. Dominic bilang, ini adalah cara manusia berinteraksi lewat media yang bisa menjangkau khalayak besar. Intinya, komunikasi massa tuh kayak megafon raksasa, satu pesan tapi bisa didengar semua orang. Masuk ke latar belakang teori. Teori propaganda media dikembangkan oleh Noam Chomsky bareng Edward S. Herman di akhir tahun 1980-an. Mereka ini ngeluarin buku legendaris berjudul Manufacturing Concern: The Political Economy of the Mass Media pada tahun 1988. Nah, latar belakang munculnya teori ini tuh karena mereka ngeliat gimana media, khususnya di Amerika Serikat, yang katanya bebas dan demokratis. Ternyata sering banget berpihak sama kepentingan elit dan politik korporasi besar. Jadi intinya, Chomsky dan Herman ini pengen bilang, media bukan cuma nyebarin informasi, tapi juga mengontrol cara kita berpikir lewat seleksi berita yang mereka tampilkan. Inti dari teori ini bisa dirangkum dalam satu kalimat sederhana. Media massa berfungsi sebagai alat propaganda yang melayani kepentingan elit ekonomi dan politik. Chomsky dan Herman percaya sistem media modern ini punya filter tertentu yang bikin media sampai ke publik tuh udah disaring sesuai kepentingan penguasa. Mereka ini ngenalin 5 filter utama dalam propaganda. Yang pertama, kepemilikan media, ownership. Media-media besar ini biasanya itu dimiliki oleh korporasi yang punya kepentingan politik dan ekonomi sendiri. Yang kedua, iklan. Media ini butuh duit dan iklan, dan mereka ini cenderung menghindari topik yang bisa pengiklannya kabur. Yang ketiga itu ada flag. Flagnya itu tekanan atau serangan balik. Kritik atau tekanan dari pihak berkuasa bisa bikin media ini segan untuk memberitakan hal-hal yang sensitif. Yang keempat itu ada sumber berita. Jurnalis ini sering banget ngandelin sumber resmi kayak pemerintah atau perusahaan besar. Jadi ya informasinya cenderung berpihak. Yang kelima yaitu ideologi. Dulu konteksnya ini anti komunisme, tapi sekarang bisa berupa framing ideologis lain, misalnya anti terorisme atau pro demokrasi barat. Jadi kalau digabung 5 filter ini bisa bikin media ini menyaring informasi sesuai dengan siapa yang punya kuasa. Propaganda media ini masuk ke tahap kritis dalam kajian komunikasi massa, karena fokusnya bukan cuma pada bagaimana pesan disampaikan, tapi siapa yang ngatur pesan itu dan kenapa. Teori ini ngelawan pandangan lama yang bilang media itu objektif atau netral. Chomsky basically bilang, bro, media itu bagian dari sistem kekuasaan juga. Awalnya teori ini tuh dipakai buat nganalisis media cetak dan TV di Amerika tahun 90-an. Tapi seiring waktu, banyak peneliti mulai nerapin teori ini ke media digital, platform media online, bahkan media sosial. Sekarang banyak yang ngebahas gimana algoritma dan platform digital kayak X, TikTok, atau YouTube juga bisa jadi alat propaganda modern. Mereka nggak lagi disetir oleh editor, tapi oleh data dan algoritma yang memihak kepentingan bisnis atau politik tertentu. Nah, jadi teori propaganda media ngajarin kita buat nggak gampang percaya sama semua berita yang tampil di layar. Kita harus kritis, nanya,
Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Karena seperti kata Chomsky, kebebasan pers itu bukan berarti semua orang bebas bicara, tapi siapa yang punya mikrofon. Dan itu, teman-teman, alasan kenapa kita harus tetap jadi generasi yang melek media dan gak gampang dikontrol oleh narasi yang dibuat media.